Shalom, Sobat STI. Pada saat ini kita ketemu kembali dan saya mau mengajak untuk bersama-sama kita merenungkan akan kebenaran Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, ya orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia dan berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk minta sedekah di Gerbang Indah di bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sobat STI, Kisah Rasul itu merupakan catatan tentang kehidupan para murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan apa yang dicatat di dalam Kisah Rasul adalah suatu kesaksian untuk menolong gereja bagaimana menjadi saksi. Sebelum bagian yang kita baca, secara umum diberitahukan bahwa rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda yang tidak ditulis di dalam kitab ini. Namun kisah tentang orang yang lumpuh dicatat di sini adalah salah satu contoh. Mengapa? Karena bukan kepada setiap orang para rasul ini mengadakan mujizat. Karena tidak setiap orang membutuhkannya, melainkan berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memimpin mereka, rasul-rasul itu, dan mengadakan mujizat karena ada tujuan daripada kejadian itu. Demikian pula, tidak semua mujizat yang mereka kerjakan oleh para rasul ini ditulis di dalam kitab Kisah Rasul. Tetapi hanya beberapa saja yang dicatat. Ini pun karena menurut apa yang dipandang pantas oleh Roh Kudus, supaya sesuai dengan tujuan sejarah suci itu. Kita bisa melihat di sini catatan tentang orang, waktu dan tempat yang tepat untuk bersaksi. Kita lihat di sini peristiwa mujizat yang dicatat di sini. Orang yang terlibat adalah Petrus dan Yohanes. Dua rasul utama di bagian ini diceritakan. Petrus dan Yohanes adalah murid-murid utama Yesus Kristus. Yang seorang, yaitu Petrus, selalu menjadi juru bicara bagi para rasul. Sedangkan murid yang lain, yaitu Yohanes, adalah murid yang paling dikasihi. Dan mereka terus demikian setelah kebangkitan Yesus dan kenaikan Kristus. Kita bisa melihat di sini Petrus dan Yohanes sebenarnya mempunyai saudara. Petrus punya saudara Andreas, Yohanes punya saudara Yakobus.
Namun kita lihat begitu akrabnya hubungan antara Petrus dan Yohanes ini, sampai di sini dua sahabat ini kayaknya lebih akrab, lebih karib daripada saudara mereka. Dan di sini kita melihat Petrus dan Yohanes memiliki kedekatan khusus setelah Kristus bangkit, terlebih lagi ketika Roh Kudus dicurahkan. Kenapa ya? Ini orang yang menjadi sarana untuk pemberitaan Injil adalah orang yang pernah mengalami perubahan. Petrus pernah menyangkal, namun karena dia mau bertobat, percaya pada Kristus, dia diubahkan. Dan dia ketemu dengan Yohanes, orang yang penuh kasih. Ini hal yang indah, bahwasanya orang yang mau dipakai Tuhan adalah orang yang mengalami perubahan. Terus yang kedua, kita bisa belajar dari sini tentang tempat. Mereka bersaksi di tempat yang tepat, yaitu bait suci. Bahkan di sini dikatakan tempat di mana orang-orang berlalu lalang dan ketemu. Dan di sini orang yang sakit lumpuh ini disembuhkan di tempat yang terbuka, sehingga perubahan hidup yang dialami oleh orang yang lumpuh sejak lahir dan menjadi bisa berjalan, menjadi kesaksian dan menakjubkan banyak orang. Kita lihat tentang waktunya. Waktu peristiwa penyembuhan ini terjadi ketika ada ungkapan waktu menjelang sembahyang. Waktu sembahyang adalah waktu yang tepat untuk orang mendekatkan diri pada Tuhan. Dan kita bisa melihat di sini peristiwa tentang penyembuhan ini ketika Petrus dan Yohanes waktu sembahyang pergi ke bait suci. Waktu sembahyang adalah waktu yang tepat untuk orang bisa bersaksi. Pada saat ini kita akan merenungkan, adalah baik ketika orang pergi ke bait suci untuk beribadah, dan orang yang selalu beribadah bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksi di tempat yang tepat. Oleh sebab itu, siapkan hati saudara supaya ketika Roh Kudus memimpin saudara di waktu dan tempat yang tepat kepada orang yang tepat. Tuhan memberkati. Amin.